Ya, Pak Peri mengatakan bahwasanya kenapa kok flexing itu selalu bisa memakan korban terus sampai sekarang. Flexing kenapa sampai sekarang itu ada terus? Karena kalau saya ingat-ingat Pak Peri, budaya flexing itu nggak cuma sekarang waktu ada Instagram dan Twitter dan TikTok doang. Yeah. Saya masih ingat zaman saya SMA pun ada tuh orang, ayo ikut MLM ini. Saya sudah punya kapal pesiar, gitu ya. Saya punya mobil mewah di Paris itu. Nah, padahal itu cuman pretend doang. Itu cuman gaya-gayaan doang, nggak beneran punya kapal pesiar. Nah, pertanyaan saya Pak Peri, bagaimana caranya agar kita tidak kemakan orang yang flexing? Ya, tadi sudah ada sebetulnya beberapa tips. Ini saya kembali lagi karena saya sendiri adalah praktisi atau NLP expert ya, Neuro Linguistic Programming, jadi bisa memprofil perilaku gitu, punya sertifikat untuk memprofil perilaku. Kalau saya tanya sama Mas Bagas, orang Indonesia lebih senang diseramahi orang yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya? Yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal ya. Nah sekarang yang dikenal tahu belangnya gimana? Ya, menurut saya itu salah satu kesalahan utama dari kebermasyarakatan kita. Ya, pengajian semakin besar itu seolah-olah pengajian itu semakin berkah, semakin makmur gitu ya. Menurut saya malah tidak. Saya mungkin hanya mengingat bahwa peristiwa Nabi Muhammad berpidato gitu ya, atau mewasiatkan sesuatu yang sangat besar itu pada Haji Wada ya, terakhir sebelum beberapa tahun Nabi sebelum meninggal. Tapi di luar itu saya tidak pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu dia berceramah sedemikian rupa, membawa sebanyak mungkin orang atau komplit gitu dulu umat Islam pada saat itu. Enggak. Yang lebih banyak tawasaw bil haq ya. Jadi saling nasihatin itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu apa? Seharusnya menjadi kebanggaan atau menjadi keuntungan bahwa kita diceramahi oleh orang yang kita tahu sehari-harinya seperti apa. Ya. Tapi mentalitas kita adalah mentalitas yang kayaknya gitu, kalau nggak tampil di televisi dai-nya, kayaknya itu nggak klop kita itu. Nah, kita kembalikan nih, untuk ditipu ya, untuk beragama saja kita itu gampang ditipu oleh situasinya, karena situasi seperti itu sesuatu yang gampang menipu. Tapi tiba-tiba kemudian kan, oh ternyata dai itu hidup sehari-harinya seperti ini ya. Ketika saya misalnya dekat dengan seseorang yang tokoh terkenal gitu, kemudian oh ternyata dia baik sekali tampil di layar kaca gitu ya, tetapi sama anak sendiri tidak mengakui. Ya, begitu loh. Ya, nah jangankan untuk tipu-tipuan gitu, artinya untuk keberagamaan saja kita tuh menipu diri sendiri dengan mentalitas-mentalitas seperti itu. Ya, bahwa kalau kita tidak kenal tampil di TV, pakaiannya gencreng gitu ya. Walaupun dai, saya pernah mengejek di mana, di Facebook gitu ya. Sebagian Facebook saya itu adalah merosting dai dalam arti nggak ada teladan-teladannya gitu bagi saya. Ini apakah tahu bil haq atau passion yang sedang dia pertunjukkan kepada orang lain gitu ya. Seharusnya kan, kalau menurut saya ya, dakwah itu menginginkan kesederhanaan, bukan kemewahan gitu. Nah, apalagi di dunia bisnis yang memerlukan prestise, ya, memerlukan pride yang seperti apa gitu. Dan kalau kita pakai ajarannya Paul McKenna, dalam satu produk itu tidak pernah produk murni. Yang dijual itu adalah serangkaian mentalitas, ya. Kalau saya beli misalnya HP,
Kita bukan beli HP secara aplikasi atau kemampuannya, tapi kita beli mereknya. Kalau saya punya HP ini, berarti saya termasuk golongan apa gitu. Tapi coba saya tinggal di apartemen, ya, seorang perempuan gitu ya, glamor, hidupnya mewah, nggak jelas ada punya suami atau tidak, memamerkan barang-barangnya yang mewah. Orang kan bertanya sebetulnya, ini dia dapat duit dari mana? Kan seperti itu gitu ya. Karena kita tahu sehari-hari ini seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sebuah produk yang hebat, yang tidak mengandung sama sekali flexing sebetulnya. Oh, ini tuh kegunaannya ini, bukan di luar-luar itunya gitu ya. Makanya kalau cara hidup Nabi kan bahkan misalnya ditiru oleh yang paling dekat dengan kita yang sudah pernah kita saksikan, misalnya Imam Khomeini gitu ya, bahwa dia bahkan rumah pun nggak punya, rumah milik sendiri itu. Selama ini dia hidup, itu hidup di rumah sewaan gitu ya. Aksesoris di rumah juga nggak ada, yang dipakai saja gitu. Piring mungkin 1-2, sendok 1-2, gelas 1-2 gitu ya. Tapi apakah kehebatannya berkurang? Tidak. Edward Mortimer, salah satu jurnalis dunia pada saat itu, dia ingin ketemu, ada satu kesempatan ketemu, dan dengan niat yang sungguh-sungguh akan mempermalukan. Dia bilang, saya akan bertanya kepada beliau, itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekali bisa dijawab oleh beliau. Itu menurut keyakinan dia. Tapi ketika ketemu, gagap, nggak bisu, nggak bisa. Jadi seperti terserap oleh karisma gitu ya. Nah itu betul gitu, bahwa saya tidak berkutik itu di hadapan seseorang karena kualitasnya yang memang tidak fake ya, tidak apa namanya, yang betul-betul truth gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu yang pertama kali misalnya kita harus benahi adalah kita lebih senang atau lebih bangga diceramahin, dekat, transaksi dengan orang yang kita tahu sehari-hari. Jadi orang tampak baik, baru kenal gitu ya, itu menurut saya ya pasti membawa pesan penipuan. Jadi bukan lagi bukan lagi keunggulan produknya, kebaikan produknya, kebenaran tentang produknya, gitu, keindahan produknya yang secara betul-betul. Begitu, Mas Bagas. Tadi kan saya udah sampaikan juga ya bahwa ada sifat manusia yang mendilit hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya ke muka umum, mengeneralisasi dirinya gitu kan, menggolong-golongkan dirinya ke dalam golongan-golongan yang tertentu gitu ya. Dan ini bukan hanya ini ya, saya otokritik gitu. Di kalangan intelektual pun sama gitu. Ada orang-orang yang sangat flexing gitu ya. Saya sangat sebagai konsultan praktisi sangat sering sekali berhubungan dengan intelektual yang flexing juga gitu. Seolah-olah di layar kaca itu dia menguasai segala hal. Nah, ketika dikasih satu kasus yang sangat sederhana saja, gelagapan gitu. Ya, jadi bukan hanya di bidang yang bersifat material, itu intelektual pun sama gitu terjadi. Nah, tinggal menurut saya yang tadi itu, bahwa kalau kekuatan kita sebagai masyarakat itu bisa mengurung orang-orang flexing itu menjadi mati sendiri gitu ya. Istilahnya, wah aku udah nggak bisa nih flexing karena penerimaan masyarakatnya tidak sedemikian baik gitu ya. Sangat kritis gitu terhadap orang flexing. Nah seperti itu, Mas. Oke, baik, nampaknya kita sudah sampai di pukul 9, Pak Peri. Oh iya. Jadi mungkin bisa kita segera akhiri diskusi santai kita ini. Mungkin Pak Peri juga perlu istirahat. Dan tapi kalau ada kawan yang masih mau nyampaikan pertanyaan atau masukan, silahkan ya. Kita tidak terbatas, langsung open mic-nya atau langsung raise hand. Yeah. Silahkan. Ya, jadi atau Mas Bagas sendiri, siapa tahu ada yang tertinggal pertanyaan apa, silakan. Oh, oke, baik Pak Peri. Ya. Jadi saya mungkin yang terakhir nih ya Pak Peri ya. Yang terakhir. Ya. Sebelum mungkin sekalian juga sebagai closing statement Pak Peri. Ya.
dari Pak Ferry. Ternyata fenomena flexing itu sampai hari ini ada, dan dari dulu juga sudah ada, seperti yang tadi saya bilang dari zaman MLM dulu menampilkan sudah punya kapal pesiar. Saya dari ini bisa jalan-jalan ke Paris, punya kapal pesiar dan lain sebagainya. Dan ternyata akan selalu ada korban, akan selalu ada orang yang kemakan. Apakah itu mental ingin cepat kaya, ya? Karena kan ngelihat sesuatu yang hebat banget kok, kayaknya mudah, bisa dapat kapal pesiar dengan mudah, bisa kaya dengan cara mudah. Itu bagaimana Pak Ferry cara untuk mengikisnya? Jadi saya ingin tahu bagaimana cara supaya saya bisa menyelamatkan masyarakat, orang-orang di sekitar kita, supaya tidak punya mental ingin cepat kaya sehingga mudah kemakan oleh flexing. Itu obatnya apa Pak? Ya, saya bisa berbicara banyak, mengalami banyak juga ya. Kalau Mas Bagas ingin tahu, dalam pengalaman hidup saya pernah tertipu uang sekitar 1,5 miliar. Dan itu sebetulnya tidak flexing, ya. Wajar gitu ya. Saya dulu mengumpulkan uang, tabungan saya keluar dari Bank BNI itu dengan harapan saya bisa sekolah di luar gitu ya, dengan biaya sendiri. Karena dari 1,5 miliar saya, sebetulnya saya dijanjikan mendapatkan discretionary fund. Discretionary fund itu semacam deposito tapi di pasar modal. Ya. Jadi uang kita dipercayakan kepada pasar modal untuk diputar di dalam transaksi saham gitu. Saya dapat 3%. 3% dari 1,5 miliar berapa? 45 juta kan? Tanpa perlu ngapa-ngapain saya gitu ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun kemudian berhenti. Ya, 45 juta itu. Karena apa? Karena tiba-tiba ada gagal bayar di sekuritasnya. Kalau googling sekuritasnya sampai sekarang pun masih ada pemberitaan itu gitu ya. Nah, artinya apa gitu ya? Bahwa kita ya mengharapkan secara cepat, mudah, itu memang menimpa semua orang gitu ya. Dan ini harus hati-hati ya, orang-orang terutama yang mau pensiun. Kebanyakan orang tertipu itu ketika pensiun menerima lamsam, uang banyak. Ya. Yang tadinya mau tenang-tenang ya, menghabiskan uang pensiun gitu, masa pensiun itu ternyata nggak jadi. Bahkan orang kemudian menjadi lebih buruk pekerjaannya, atau lebih lebih membuat dia capek pekerjaannya dibandingkan ketika dia sebelum pensiun. Karena apa? Karena tertipu. Tertipu apa? Tertipu masalah itu tadi, keuntungan yang sangat mudah, ya, yang sangat cepat gitu. Nah, selalu lagi menurut saya di sini peran ekonomi syariah diajukan oleh pertanyaan terhadap kita sendiri gitu. Ini sebetulnya keuntungan dari transaksi ini tuh apa sih yang sebenarnya gitu? Apakah jual beli? Ada barang yang terlibat di sana? Apakah bagi hasil gitu ya? Ada sebuah proyek yang sedang dikerjakan? Apakah itu upah dari jasa atau produk tertentu gitu ya, pemanfaatan produk atau jasa tertentu, atau nggak ada sama sekali itu, entah berantah gitu ya. Dan secara mental menurut saya kita kembali diingatkan oleh kata-katanya Aristoteles. Keunggulan, excellency ya, itu excellency bisa diubah menjadi kemewahan atau keberdayaan, kekayaan dan sebagainya. Itu bukanlah hasil daripada sole action, bukanlah hasil dari tindakan seketika, tindakan tunggal gitu ya, tindakan hanya satu tindakan terus kemudian kita bisa menjadi kaya raya, bisa menjadi unggul, bisa menjadi sukses. Nonsen gitu ya, yang tadi saya bilang itu.
di awal. Bullshit can make you high, but not for a long time. Gitu. Nah, tetapi katanya keunggulan excellency adalah repeatedly do, gitu ya. Sesuatu yang repeatedly, artinya apa? Dia ada habit. Kalau kita pakai bahasanya Konghucu, gitu, Confucius, mind become words, words become action, action become behavior, behavior become habit, habit become karakter, karakter become destiny. Ya, takdir gitu. Takdir yang baik mulai dari pikiran kita yang sangat baik. Tapi di tengah-tengahnya ada apa? Ada habit, ada pembiasaan. Artinya harus selalu kita sadari bahwa yang halal dan thayyib itu pasti melalui tadi itu, yaitu adalah habitualismnya ada, gitu. Pembiasaannya ada. Sehingga misalnya kita sendiri bisa menghitung nih, kalau saya memilih jalur bisnis yang menguntungkan dari setiap barangnya 100.000 untuk mendapatkan 1 miliar itu, saya harus mengumpulkan berapa orang sebagai pembeli. Kalau bisnis saya adalah dari satu barang 1.000 untuk menghasilkan 1 miliar itu, berarti saya harus mengumpulkan orang 1 juta pembeli. Nah, jadi ilmu sebab akibat gitu ya, ilmu kausalitas itu yang harus dikembalikan ke dalam diri kita. Kebanyakan orang tidak mengerti hukum sebab akibatnya, yang pasti saya bisa kaya. Dengan instrumen ini, dengan bisnis ini, saya bisa tiba-tiba kaya. Sebab akibatnya apa? Ngapain saya harus mengetahui itu? Kan ini mudah, ini cepat. Itu yang harus dihindari. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi memang mentalitas ingin cepat kaya itu memang sangat bahaya sekali, dan mentalitas itu pula lah yang membuat akhirnya sampai hari ini banyak banget orang yang terus-terusan kemakan oleh penipuan dari zamannya orang umum. Terus kemarin ada kasus-kasus VTube gitu. Sampai sekarang binari ini intermezzo tapi harus dipikirkan. Menurut Mas Bagas, dosa pertama manusia itu gara-gara apa? Iri. Bukan. Gara-gara flexing. Oh. Ketika iblis berbisik kepada Hawa, ini loh buah yang akan membuatmu abadi. Oh. Wahuldi itu ya. Artinya apa gitu? Kita sangat berprasangka baik kepada orang yang sedang melakukan hal buruk terhadap kita. Jadi itu kuatnya ya. Berprasangka baik terhadap orang yang sedang buruk terhadap kita ya. Oke. Gitu. Makanya kapan-kapan kita menempatkan yang namanya sabar itu tempatnya di mana ya. Ikhlas itu sabarnya di mana. Kadang-kadang kita ketukar-tukar. Sabar menunggu hal buruk itu bukan sabar, bego ya. Kalau sabar itu pasti menunggu yang baik ya. Begitu. Sama persis gitu. Kita husnudon itu harus punya sistem, punya aturan. Jangan kita sedang di flexing ya, seolah-olah produk ini membuat kita immortal, anti-aging dan segala macam. Ternyata itulah yang membuat kita terlempar dari kenikmatan surga gitu. Demikian, Mas. Baik, ada satu quote yang mungkin bisa saya garis bawahi untuk mencegah kita kemakan sama flexing. Jangan mudah berprasangka baik terhadap orang yang sedang berbuat buruk kepada kita. Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya, atas ilmunya yang sudah dibagikan sampai ini sudah jam 9 lebih nih. Mohon maaf Pak Ferry, jadi mengganggu istirahatnya. Dan juga terima kasih juga, ini ada sekitar 700 partisipan yang masih bertahan sampai akhir. Terima kasih sekali. Nanti ini akan saya publish di YouTube, nggak apa-apa ya Pak Ferry ya? Nggak apa-apa, silakan.